Ini aku ujian waktu itu di bulan Oktober. Jadi waktu itu aku dapat ujiannya di bulan Oktober. Nah sebenarnya itu lebih ada plus minusnya juga ya Bang. Jadi kalau yang orang yang suka giat belajar mungkin lebih panjang lagi tentang waktu belajarnya. Tapi kalau mungkin yang udah pengen banget kan ya akhirnya ngulur-ngulur waktu jadi 1 bulan sebelum bisa belajar. Nah kalau dari sekarang rekan-rekan harus tips dari aku sih rekan-rekan tuh harus kenali gimana cara belajar dari rekan-rekan itu. Kalau aku tipe orangnya itu belajarnya emang sebelum ujian itu harus belajar rekan-rekan. Jadi kalau aku sih belajarnya kalau boleh jujur ya rekan-rekan ya, H-1 sebelum ujian itu aku belajar. Jadi malam sebelum ujian itu aku belajar. Nah, cara belajarnya rekan-rekan juga bisa belajar mandiri atau nggak harus ikutan bimbel juga, Upscape juga sih rekan-rekan semuanya. Jadi kita bisa belajar mandiri juga. Tapi kelebihannya, kalau rekan-rekan semua sudah ikut bimbel di Upscape dan yang paling aku rasakan itu manfaatnya adalah ada fasilitas nanti di Upscape itu ada namanya grup kisi-kisi lah rekan-rekan ya. Nah, jadi aku belajar dari grup kisi-kisi itu 1 hari sebelum aku ujian. Jadi semua yang beredar, kisi-kisi yang beredar itu oleh tim Upscape itu dibahas jawabannya. Jadi apa namanya itu peserta atau user kita itu kan share FR atau kisi-kisi itu di grup ya. Jadi nanti untuk kita akan mencari jawabannya. Jadi karena aku orangnya males juga mencari kunci jawabannya, jadi aku tinggal baca apa yang di-share di grup itu. Jadi itu sebenarnya bisa membantu kita di persiapan SKB. Jadi memang kita harus belajar ya rekan-rekan karena soal SKB itu ada 30% kesehatan umum dan sekitar 70% itu perawatan. Nah, untuk keperawatannya mungkin kita udah familiar, tapi yang perlu kita pelajari dan perlu kita hafal juga itu adalah soal kesehatan umumnya rekan-rekan. Karena kita nggak familiar ya Bang terkait dengan materi kesehatan umum. Nah, itu kelebihannya nanti akan rekan-rekan dapatkan di Upscape. Rekan-rekan nggak perlu searching, nggak perlu ini lagi, karena nanti akan dirangkum sama tutornya Upscape. Dan aku belajarnya dari sana sehingga aku bisa mengalahkan pesaing aku dari nomor 24 itu kita bisa langsung meloncat ke nomor 4 nih sahabat Upscape dan akhirnya aku masuk di 8 besar itu Bang Yamil. Ini tuh sedikit pengantarnya dulu di Bang Yamil. Ranking 1 sampai ranking 4-nya di Upscape juga kalau nggak salah ya. Iya benar sekali Bang Yamil. Pengguna Upscape kan ya? Upscape semua sih saingan aku itu. Iya. Dan mayoritas dari alumni ini juga Bang, satu alumni juga sama kampus kampus kita ya. Jadi saingannya memang kita udah tahu nih tipe orangnya suka belajarnya kayak apa. Jadi kita udah pelajari saingan juga di Boyong ya. Jadi agak aware juga dari awal. Oke. Thank you Hilda. Itu tadi pengantar sedikit dari Hilda ya. Luar biasa sekali. Itu menjawab juga pertanyaan dari Kak Mardiana ya. Hilda tipikal orang yang belajar H-1, teman-teman sekalian ya. Dan salah satu hal yang menarik yang dari cara belajar Hilda adalah dia belajar hal-hal yang sudah dialami oleh orang lain. Jadi di Upscape itu ada yang namanya fasilitas grup kisi-kisi nanti teman-teman sekalian, di mana di grup itu banyak sekali akan dibahas kisi-kisi orang yang telah ujian. Jadi kan ketika orang telah ujian biasanya orang kan saling sharing tuh. Dia nggak segan-segan untuk bantu teman-temannya yang lain kan. Nah di sana tuh dibahas lagi tuh oleh Mbak Ati dan Mbak Uci. Ya. Jadi dari grup tersebut, Wilda dapat banyak informasi yang dijadikannya sebagai bahan pembelajaran untuk menghadapi ujian. Dan penting juga tips dari Wilda tadi ya, paniknya jangan terlalu berlebihan saat TKB ya Wilda ya. Karena soal TKB tahun lalu lumayan unik-unik kan Wilda ya. Iya, bener banget. Kita melihat, mendengar ya soal TKB-nya unik-unik. Ini masih ingat sekali yang kayak gini ya. Soal yang dituliskan oleh user kita tahun lalu itu seorang pasien pergi haji atau pergi umroh terus pingsan terus ada lagi terus itu ya seorang pasien pergi haji atau umroh terus kemudian dia pingsan terus pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan pasien tersebut pingsan? Nah, itu ada pertanyaan seperti itu teman-teman. Ya apakah cuaca yang panas atau apa emang kayak gitu? Terus ada pertanyaan seperti itu. Jadi ada agak lucu-lucu juga soal-soalnya ya. Yang mana nanti itu juga akan teman-teman dapatkan di kisi-kisi. Dan poin dari Wilda itu yang Yomil dapatkan tadi juga seperti ini. Teman-teman sebenarnya juga bisa belajar mandiri sih sebenarnya. Tapi ketika kita belajar mandiri, kesulitannya adalah kita tidak bisa mengukur bayang-bayang. Ya. Kita nggak bisa mengukur kemampuan kompetitor, kita nggak bisa mengukur apa yang terjadi sebelumnya ya. Tapi ketika teman-teman udah join di sini, komunitasnya udah terbentuk, nanti teman-teman bisa dapat banyak informasi. Dan itulah salah satu kelebihan dari bimbel kita ya. Informasi yang mungkin nggak bisa kita dapatkan ketika kita belajar sendiri. Dan sebagai informasi teman-teman sekalian,
di rumah sakit Wilda itu 6 dari 8 orang yang diterima adalah pengguna kita, pengguna AppScape ya. Dan kalau nggak salah memang 1 sampai 4 itu kalau nggak salah AppScape semua ya. Kalau nggak salah ya. Yang AppScape itu akan jadinya ini Bang, jadi tempat aku tuh kan 8 awalnya. Cuma karena posisi kumlot itu kosong, jadi otomatis yang ranking nomor 9 10 itu naik. Jadi yang diterima itu 10. Dari 10 yang lulus itu sekitar 7 orang itu pengguna AppScape, Bang. Oke. Ada 3 yang nilainya paling tertinggi itu di SKB-nya itu dari AppScape juga. Dan bimbel AppScape juga. Jadi saingan aku itu adalah user aku sendiri. Iya, benar sekali sih. Nah, ini penting juga teman-teman sekalian ya, juga informasi yang penting yang mungkin bisa teman-teman catat. Ketika ada formasi cum laude di tempat teman-teman ya, misalnya ada di sebuah rumah sakit, terus kemudian dia juga menerima formasi cum laude. Nah, ketika ketika nanti pas perankingan, orang yang di cum laude nggak ada diisi, biasanya itu diisi oleh ranking di bawahnya teman-teman. Misalnya kan, kalau di tempat Wilda itu yang diterima 8 untuk formasi reguler, formasi biasa, 2 untuk cum laude kan. Nah, karena cum laude-nya nggak ada yang isi, maka yang yang cum laude itu diisi oleh ranking 9 dan ranking 10. Jadi totalnya tetap 10 teman-teman. Nggak dihanguskan tibanya ya. Formasi itu tetap diisi. Dan itu bukan hanya di rumah sakit Wilda saja. Ada lagi pengalaman user kita di tahun lalu itu ngambil di puskesmas Wilda. Jadi kalau nggak salah Emil formasinya 3 orang. 3 orang ya. Terus kemudian pengguna kita ini dia nomor 4. Tapi ada satu formasi kosong yaitu formasi cum laude. Karena formasi cum laude-nya kosong, otomatis ini diisi oleh pengguna kita ini. Benar-benar. Itu ya. Jadi itu salah satu informasi untuk teman-teman sekalian yang ada formasi cum laude-nya ya. Ketika itu nggak terisi, maka akan diisi oleh ranking di bawahnya. Makanya ada slogan sih. Yang cum laude belum tentu peringkat terbaik saat penerimaan CPNS. Formasi cum laude tapi belum tentu dia merupakan peringkat terbaik dalam penerimaan. Dan di formasi Wilda itu Bang, yang ngisi formasi cum laude-nya itu juga ini tim AppScape juga kebetulan. Jadi rekan kerja aku di AppScape sekarang menjadi rekan kerja aku di rumah sakit juga. Jadi seperti itu berjodoh ya. Iya. Dan dia komen barusan. Oke. Thank you. Ya, halo Wid adalah orang terbaik nih. Oke, Hilda, mungkin kita bahas Q&A yang ada di chat ya. Silakan teman-teman ketikkan di kolom chat atau nanti bisa di raise hand, Yamil akan cek satu persatu. Nanti silakan. Boleh ya, mau bersuara juga boleh ya Bang Yamil. Ya, boleh. Ini kita mulai dulu dari pertanyaan Kak Mardiana udah tadi ya. Oke, ini Kak Mugiwara juga sama dengan Hilda nih, juga peringkat terakhir ya. Semangat, pasti bisa. Aku sudah menjadi bukti. Pasti bisa. Pasti bisa. Ya. Wilda bukan satu-satunya juga, teman-teman. Ada lagi tadi yang chat Yaumil tuh alumni kita. Dia dari peringkat 65 menjadi peringkat 24. Dari peringkat 65 sampai 24. Juga jauh kan? Luar biasa. Ada kita salut ya, Bang ya. Ya, ada lagi satu alumni kita yang dari ranking 24 jadi ranking 21 juga. Ranking 24 jadi ranking 1. Jadi ranking yang terbaik, teman-teman sekalian. Jadi aman lah. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Wilda. Mbak Wilda kasih tips dan motivasi dong. Gimana cara membagi waktu belajar? Wilda ini nggak bisa ditiru nih. Kalau waktu belajar Wilda tidak untuk ditiru. Dan kata motivasi. Ya, tapi aku bisa memberikan ini ya Bang. Motivasi palingan. Iya, motivasi palingan. Tapi benar. Jadi benar yang dibilang Mbak Yaomi ya sahabat AppScape. Cara belajar aku mungkin nggak usah ditiru ya. Karena aku belajar itu H-1 dan tidak semua orang tuh bisa kadang merekap semuanya itu dalam H-1. Jadi selain aku itu belajarnya H-1, tapi the power of doa itu juga mungkin menjadi faktor ini juga ya Bang ya, waktu pendukung juga. Tapi mungkin aku bisa kasih motivasi nih buat rekan-rekan semuanya yang mungkin sudah tergabung di bimbel kita. Nah, rekan-rekan itu bagaimana berpikir setiap hari itu saingan rekan-rekan sudah baca 4 materi nih. Nah, jadi rekan-rekan otomatis berpikirnya nggak mau kalah dong, jadi baca lagi. Jadi setiap hari itu usahakan membaca karena sekarang apalagi waktu itu sangat sempit sekali ini ya. Jadi jangan sampai ya kan Mas sempit sekali gampang. Jadi jangan sampai rekan-rekan sudah dapat peluang nih sampai hari ini sudah luar biasa nih rekan-rekan dapat peluang untuk bisa masuk ke SKB. Jadi pastikan rekan-rekan itu benar-benar masuk di rankingnya tersebut. Nah, jadi rekan-rekan memang harus bagi waktunya untuk belajar. Jadi kita harus mengenali diri kita masing-masing juga. Kalau aku mungkin tipe belajarnya karena selain aku ambil S2 Kuratan juga, jadi sambil kuliah, aku juga kerja di AppScape.
Jadi aku emang waktu belajarnya itu kadang 1 jam sebelum tidur itu kadang mungkin lihat-lihat sebentar lah apa sih pembahasan orang di grup Upscape. Tapi kadang nggak terlalu terlihat sama aku apa poin-poinnya. Tapi kan rekan-rekan mungkin juga ada kerjaan, juga ada waktu. Jadi minimal tuh sebelum tidur setidaknya membaca dulu. Jadi karena apalagi soal kesehatan umum itu ya rekan-rekan itu memang benar-benar bisa membantu banget nilai kita kemarin. Karena yang aku dapat soal kesehatan umumnya kemarin itu sangat mirip sekali dengan apa yang dibahas di Upscape itu. Makanya aku nilai aku terbantu juga karena itu. Jadi ada sekitar 30 soal. Nah, kalau kita benar semuanya kan itu lebih, karena soal kesehatan umum itu kayak lebih ini loh Bang Yaomi, kayak lebih pasti jawabannya gitu Bang, kayak lebih teoritis dibandingkan soal yang keperawatannya. Keperawatan itu soalnya itu kayak lebih nalar gitu Bang. Jadi setidaknya kita bisa membantu menaikkan nilai kita itu di soal kesehatan umumnya itu. Jadi motivasinya mungkin itu ya rekan-rekan. Jadi bayangkan nanti rekan-rekan ketika mendapatkan NIP itu, wah luar biasa, syukur sekali ya rekan-rekan semua. Jadi memang harus bekerja keras dulu di awal, nanti di akhir rekan-rekan akan menikmati hasilnya. Gitu. Oke, thank you. Itu dia motivasi dari Wilda apalagi ya. nih Bang, aku lupa nih Bang Yamil. Kalau di Upscape kan ada tryout-nya ya Bang ya. Aku lupa dong. Nah jadi kebetulan rekan-rekan sebenarnya sudah terbantu juga dengan tryout-nya di Upscape kan, jadi bisa belajar lagi, bisa manajemen waktunya juga karena kita ujiannya kan juga terbatas waktu. Nah aku waktu itu nggak sempat nih rekan-rekan untuk memanfaatkan tryout-nya karena waktu itu kuliah S2 juga lagi padat-padatnya jadwalnya, kemudian di Upscape juga kita sibuk untuk user ya, jadi aku nggak sempat tryout-nya kemarin, tapi aku baca FR-nya. Jadi jangan ditiru cara belajar aku, tapi tiru aja motivasi aku sampaikan tadi rekan-rekan. Jadi manfaatkan semua tryout yang diberikan oleh Upscape, baca berulang-ulang karena itu akan sangat sekali membantu. Insya Allah itu soalnya di Upscape itu sudah kita bikin berdasarkan soal SKB tahun lalu ya Mbak Yamil, dan tahun yang sebelumnya juga. Itu bisa teman-teman cek nanti sih. Ya. Ini palingan Wilda. Ini ada yang raise hand ini. Kak Nita Kurnia, mungkin bisa di-unmute. Silahkan untuk bicara langsung dengan Wilda. Kak. Halo Kak Nita. Assalamualaikum Kak Wildan, terima kasih atas kesempatannya. Ya, Saya bertanya sama Kak Wildan, bagi-bagi pengalaman ya Kak Wildan. Bismillahirrahmanirrahim, Kak Wildan, tahun ini kan saya sedikit cerita ya Kak Wildan. Silakan, lalu kan saya juga daftar di RSU daerah, itu yang diambil itu 11. Saat itu saya SKD-nya memang peringkat terbawah dari 33 itu nomor 24. Saya sudah belajar, ya saya ikut bimbel sana sini ya Kak, tapi bukan ini APP, ini bukan bimbel lainnya. Saya sudah belajar, tapi mungkin memang belum rezekinya ya Kak. Dalam SKB-nya saya bisa ngejar, tapi memang belum rezeki. Jadi yang diambil 11, saya nomor 12. Terus saya memutuskan untuk ikut ini yang APP. Ini semoga lewat APP ini saya bisa belajar lebih maksimal. Caranya gimana ya Kak, biar saya itu kalau belajar yang keperawatan itu bisa gimana ya? Agak susah itu loh Kak Wildan, caranya gimana, tipsnya itu? Naik kesehatan umum kan bisa dihafalan gini ya. Kalau pas keperawatannya D3, saya kan ambilnya perawat terampil untuk kan diagnosa, untuk kan ilmu ini ya, materinya banyak banget, gimana untuk memanage waktu. Kan saya juga kerja shift-shiftan gini. Terus saya tuh sempat bingung. Bagi tipsnya ya Kak Wildan ya, gimana ya caranya ya, saya harus semangat seperti kayak tadi yang dikatakan Kak Wildan, harus optimis ya Kak, bener ya? Benar sekali. Bismillah, harus optimis, semoga rezekinya tahun ini bersama teman-teman di semua di APP. Ini semoga jadi jalan ikhtiar buat lolos jadi PNS ya. Amin, amin. Bagi tipsnya ya Kak, gimana caranya? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Poinnya itu Wilda, kira-kira untuk di Kak Nita tadi nanya kalau untuk memahami materi perawatan Wilda, mungkin bisa di-share soal-soal yang Wilda alami deh yang berkaitan dengan perawatan. Ya, karena kayaknya lumayan banyak yang nanya soal-soal juga nih. Ya. Langsung ke soal berarti ya. Padahal sebenarnya Wilda udah menyiapkan ini loh Bang. FR Wilda tahun lalu udah siapkan slide-nya loh. Tapi nanti di pemuncak nanti akan kita bahas ya rekan-rekan. Nah, jangan sebut FR Wilda. Nanti masuk ke BKN Anda. Nggak jadi PNS Anda. Langsung tamat jadi CPNS ini aja. Jangan dong Bang, jangan. Kisi-kisi ya. Ya aku soal bentuk soal berarti. Bentuk soal yang aku... Pertama ini dulu deh Wilda, kayaknya Wilda. Sorry. Pertama ini dulu deh. Tips dan trik belajar materi keperawatan.
keperawatan. Oke nih, jadi terima kasih sebelumnya pertanyaan dari Kak Nita Kurnia. Ini kita doakan nanti lulus PNS nih Kak Nita. Nah jadi sebenarnya kalau untuk materi keperawatan itu, nah selain di Upscape, nanti kan sebenarnya kan juga dapat nih nanti materi keperawatan. Nah cara belajar yang keperawatan itu memang kita harus banyak sekali membahas soal, karena emang banyak sekali ini semua bidang keperawatan yang diujikan itu kan ada 9 dan semuanya itu keluar di soal SKB nanti. Nah, bahkan di tahun lalu itu ada user kita, selain dia ikut bimbel SKB sama kita, juga ikutan paket bimbel ini kita ya Bang, paket bimbel UKOM kita juga ya Bang, karena saking dia merasa haus akan soal-soal keperawatan ya Bang, jadi karena dia merasa kurang, akhirnya dia ikut bimbel di UKOM kita juga. Jadi tidak hanya sampai di situ dia ikut, tapi semua dari tryout UKOM, semua layanan yang kita berikan itu dia ikuti, dan alhamdulillah dia berhasil ya Bang ya. Kemarin bilang terima kasih sama kita dan akhirnya dia lulus di PNS tahun lalu. Jadi kalau dari aku sih tipsnya emang harus rajin bahas soal juga nih Kak. Kalau aku sih tipenya belajarnya kalau di soal keperawatan itu aku setelah kerjain tryout itu aku baca soal mana yang salah, nanti yang salah itu yang aku pelajari. Kalau sudah benar kan kita ibaratnya sudah paham lah gitu kan. Jadi kalau aku belajarnya dari soal yang salah itu, karena di Upscape kan kita juga diberikan pembahasannya detail sekali, kenapa opsi ini salah, opsi ini benar. Jadi emang aku rajin bahas soal keperawatannya itu dari opsi yang salah aku tadi. Jadi kayak gitu Bang Yaumil kalau dari tipsnya. Tapi kalau misalkan kurang sekali rasanya di keperawatannya, mungkin bisa juga nanti gabung sama Upscape mungkin ya Bang Yaumil ya, dipakai UKOM-nya mungkin. Jadi memang dia lebih ini, tapi itu gantung rekan-rekan juga nanti ya Bang ya. Mana tuh kalau berminat nanti bisa hubungi aku atau Bang Yaumil ya. Biasanya aku yang moderator. Iya, Wilda lah. Hari ini Yaumil yang moderator Wilda. Aman. Kapan lagi di moderator ya Bos ya. Nah, jadi Kak Nita tadi juga bekerja ya Bang ya. Jadi sebenarnya kita semua diberikan sama Tuhan itu waktu 24 jam dalam sehari. Jadi kita nggak boleh mengatakan kita terlalu sibuk. Tapi bagaimana kita manajemen waktunya itu dengan baik. Jadi berapa jam kita untuk bekerja, berapa jam kita untuk istirahat, nah berapa jam kita untuk belajar. Kalau aku tipe orangnya memang aku akan melakukan dulu hal-hal apa yang aku suka dulu. Misalkan mau nonton, mau megang HP dulu, mau balas user dulu. Nah, nanti ketika udah santai, user kan biasanya sampai jam 9 malam itu biasa udah mulai santai itu. Jadi baru aku bisa baca-baca kayak gitu. Jadi kita harus mengenali waktu kita, intinya seperti itu Bang Yaumil. Oke, mantap Wilda. Mungkin juga sedikit share teman-teman sekalian. Kalau dari Yaumil pun sendiri ya meskipun tidak pernah ikut CPNS ya, tapi di beberapa hal pernah daftar tapi kan? Nggak pernah daftar juga. Pernah daftar dulu di awal-awal lulus administrasi. Ya, lulus administrasi ya karena ditanya orang tua lah. Tapi nggak pernah ikut tes. Nah, kalau dari Yaumil cara belajarnya teman-teman, itu Yaumil selalu menandai tiap-tiap kesalahan yang Yaumil lakukan. Jadi Yaumil punya catatan tuh, notes. Nah, kalau yang buku Yaumil namanya buku kesalahan Yaumil. Jadi isinya adalah ya bukan buku dosa juga sih, buku kesalahan Yaumil. Jadi di sana tempat saya melihat kesalahan-kesalahan yang saya lakukan sih, dan itu yang selalu untuk direfleksikan dan itu selalu dipelajari agar kedepannya lebih benar. Gitu sih. Terus kemudian benar yang dibilang Wilda tadi ya, ada sebuah prinsip manajemen waktu teman-teman sekalian, 1 jam untuk menjadi master ya. Jadi yang paling penting itu sebenarnya adalah konsistensinya. Bukan ketika di-push langsung dalam 1 hari kita belajar semuanya, kayaknya mungkin akan mudah burn out lah ya. Tapi kalau dari sisi Yaumil mikirnya adalah teman-teman coba luangkan 1 atau 2 jam untuk fokus dalam belajar dan jaga konsistensi itu terjaga tiap hari. Nah, ketika teman-teman melakukan itu tiap hari, itu akan seperti latihan ujian itu teman-teman sekalian. Jadi nggak seperti ujian, ya kayak latihan saja. Karena udah latihan, psikologisnya relax, ya saat ujian ya kita kayak main-main saja teman-teman. Ini pernah apa ya? Yaumil memang tidak pernah ikut tes CPNS, tapi banyak ikut tes-tes yang seperti ini. Dulu ikut yang S2 ke UI, terus kemudian ada juga ikut tes NCLX dulunya. Nah, ini Yaumil terapkan teman-teman sekalian. Ya, alhamdulillah hasilnya positif waktu itu ya, berhasil waktu itu. 1 kali ujian juga. Nah, caranya ya memang seperti itu. Terus dalam 1 hari itu menjaga sebuah konsistensi, ada jam belajarnya, yang mana itu benar-benar fokus untuk belajar aja. Nggak terganggu dengan yang lain, nggak terganggu dengan kerjaan, nggak terganggu dengan hal-hal bermain dan lain sebagainya. Itu sih dari Yaumil ya. Mungkin juga jadi tambahan. Ambil saja 1-2 hari dan fokus di sana untuk belajar TKB CPNS. Itu sepertinya gitu untuk persiapan teman-teman sekalian. Oke, Kak Wilda, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di chat ya. Skor Kak Wilda dulu kalau boleh tahu berapa ya?
Skor TKD masih ingat nggak ya? Ya masih ingat dong aku Bang. TKD berapa? Aku sebenarnya nggak tahu tinggi ya rekan-rekan semuanya, jadi biasa-biasa aja. Aku di TKD dulu tuh 358, dan dari garis bawah aku tuh 357 Bang. Jadi emang kayak lakian aja gitu. Jadi Bang satu skor lagi aku tewas. Jadi aku 358 waktu TKD. Terus kemudian TKB yang berapa? tinggi waktu itu cuma 390 waktu itu paling tinggi. Aku di 358 Bang. Ya, udah paling tinggi dulu itu Bang, 390. Dan itu tim Upscape juga. Saingan aku juga tim Upscape. 358 dan 390 ya, yang paling tinggi ya. Ya, jadi itu rentangnya Bang. Oke, sip. Sekali. Terus di SKB aku 310 apa 315 ya, aku lupa nih waktu SKB. Waktu itu juga tidak terlalu tinggi juga sih nilai orang waktu itu. Cuma 300-an kayak gitu nih rekan-rekan. Jadi aku waktu itu 310 apa 315 di sekitar itu waktu di SKB. SKB karena soalnya memang kalau dikatakan seperti Ukom, ada nggak ya Bang yang nanya? Kok dulu tuh suka nanya kayak gitu ya Bang, SKB soalnya kayak Ukom atau enggak ya Kak? Nggak ada yang nanya ya? Aku aja kasih bocoran Bang. Iya, kasih bocoran aja kayak Wilda. Kasih bocoran aja nih rekan-rekan. Soalnya itu kalau di SKB nih rekan-rekan hampir mirip juga seperti soal Ukom. Memang kayaknya lebih gampang soal SKB sih daripada soal Ukom. Kalau Ukom itu kan memang lebih detail, soalnya pun lebih panjang kayak gitu kan. Bang, kalau di kalau SKB itu rekan-rekan nanti di narasi soal cerita itu nggak terlalu panjang, jadi data-data yang muncul pun tidak terlalu panjang, dan akhirnya kita pusing memikirkan apa jawabannya kira-kira tepat. Nah kadang di optionnya itu Bang, kalau menurut aku sih ada yang nggak bakunya juga Bang, kadang diagnosa bunyinya misalnya kayak jalan napas tidak efektif, hanya kayak gitu. Padahal kan bunyi jalan diagnosa kan bersin jalan napas efektif. Jadi kadang memang kok gini ya, jadi kita mikirnya kayak kok gini ya, tapi pilihlah nanti yang rasanya paling tepat. Jadi makanya waktu SKB itu skor orang tidak terlalu tinggi sih rekan-rekan. Aku aja 315 apa 310 itu udah nomor 4 waktu itu kan di posisi aku udah 24 orang. Jadi soalnya hampir mirip, cuman emang butuh analisa sih kalau di SKB itu Bang Yomil. Karena pendek-pendek ya udah ya. Soalnya itu cukup pendek-pendek gitu Bang, cuma paling kayak 2 baris. Jadi nanti opsinya itu hampir-hampir mirip juga Bang, dan opsinya itu kayaknya emang kayak agak nalar sih menurut aku itu ya. Kayaknya kurang gimana sih menurut aku ya. Nanti rekan-rekan akan lihat sendiri ya bentuk soalnya seperti apa. Nanti akan aku kasih contoh juga kayak apa soalnya nanti. Oke. Materinya apa aja. Oke, Wilda. Sip. Thank you, Wilda. Pertanyaan berikutnya ya. Oke, lanjut. Ini ada yang bertanya nih, Wilda. Apakah soal SKB itu ada perbedaan penempatan yang kita pilih antara RSUD dan Puskesmas? Ada ya ini, Wilda ya? Wilda tahu ini enggak? Kalau dari yang ini saya kayaknya yang dengar-dengar dari teman juga ambil formasi Puskesmas, memang katanya sih nggak jauh beda Bang. Tapi memang mungkin kalau rumah sakit lebih banyak ke soal rumah sakit, misal asal keperawatan rumah sakit. Kalau Puskesmas mungkin lebih kayak soal komunitasnya kayaknya lebih banyak Bang. Kata teman-teman yang ambil ini ya, yang di Puskesmas. Tapi mereka sih nggak jauh beda ya rekan-rekan semuanya. Porsinya sedikit lebih banyak ini, sedikit lebih banyak kayak gitu. Tapi nggak terlalu mencolok sih kata teman aku yang ambil di Puskesmas ya. Kamu kan kebetulan ambilnya di RSUD, tapi memang soal ASCAP itu lebih banyak. Oke. Tapi nanti tenang aja nih Kak SY ya, Kak SY, kita akan juga ada alumni kita ya yang akan share mengenai alumni kita yang lolos di Puskesmas yang juga akan share kayak Wilda ini. Jadi kita libas semua formasi aman. Tinggal siapkan aja waktu luangnya ya. Oke, kita lanjut lagi nih Wilda. Pertanyaan berikutnya, sebelum raise hand ya, Yomil bacakan dulu di kolom chat. Kak Wilda, untuk karakteristik soal NERS dan T3, apakah berbeda? Ini lumayan banyak pertanyaan mengenai ini, Wilda. Apakah NERS dan T3 ini beda? Terus kemudian kira-kira beda mencolok nggak, Wilda, antara NERS dan T3? Oke nih. Kalau dari kita sih, karena aku nggak ikutnya di D3, kan cuma kita pernah wawancara juga ya Bang sama ini narasumber kita yang ambil D3. Kata aslinya rekan-rekan nggak terlalu jauh beda juga nih antara formasi D3 sama NERS, karena di kesehatan umumnya mayoritasnya itu sama soalnya. Mau D3 mau NERS untuk materi kesehatan umum itu sama. Palingan nanti di soal keperawatannya tingkat kesulitan D3 NERS itu agak berbeda. Paling di D3 nanti mungkin lebih banyak terkait tentang tindakan keperawatan. Kalau NERS mungkin lebih ke analisa, gimana diagnosa, intervensi, kayak gitu. Cuman secara garis besar kita bahkan juga nggak jauh beda nih rekan-rekan antara NERS dan juga D3. Makanya di ASCAP itu bimbelnya juga kita gabung ya Bang. Ya, karena materinya nggak jauh beda juga. Benar. Nggak jauh beda rekan-rekan. Jadi tenang, nggak usah khawatir, gaskan. Ya, kita punya apa sih? Kita juga punya alumni kita hari Senin besok sih. Kalau dia nggak cancel jadwal ya. Hari Senin besok, dia dari D3 tuh.
dia dari D3 dan ambil banyak sekali bimbel di Edscape. Karena di tahun lalu itu kita ada 4 tingkatan bimbel, teman-teman. Ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan bimbel kita di tahun lalu, dan dia ambil semuanya. Nanti mungkin dia bisa ditanyakan lebih detail ke dia ya. Kan dia merasakan bimbel di Edscape dengan 4 tingkatan kemarin. Kira-kira belajar waktu di Edscape itu gimana menurut dia? Apakah relevan untuk persiapan TKB atau enggak? Itu bisa ditanyakan lebih detail ke dia. Ya. Oke. Thank you Nurse Taufik ya atas pertanyaannya. Terus kita masuk ke pertanyaan Kak Karlina Zainuddin. Oh enggak, pertanyaan ini semua, semoga kita nanti punya grup kisi-kisi. Oke, aman. Grup kisi-kisi itu aman. Kita bikinkan nanti. Tapi yang enaknya tuh yang ujian di sesi kedua sih. Iya benar banget. Jadi aku mungkin yang membantu gitu juga dulu Bang. Ya, yang sesi pertama itu biasanya yang share. Agak naas ya. Dia yang share. Bukan naas, tapi dialah yang berkorban. Bukan berkorban juga. Dialah yang membantu teman-teman yang lain ya. Oke. Sekali. Itu dia ya, Wilda ya. Oke, itu dia ya Kak Karlina ya. Nanti akan ada kisi-kisi juga, grup kisi-kisi. Terus ada lagi pertanyaan, Kak Wilda bagi tips dong. Oh ini udah juga tadi cara manajemen waktu dari Wilda. Karena juga, ini dari Kak Nita juga tadi ya, udah aman lah. Lanjut nih pertanyaan Kak Ditya juga udah kita bahas tadi ya. Nurse dan D3, apakah soalnya sama atau enggak? Oke. Terus ada pertanyaan lagi ini dari Kak Anita Julia ya. Sudah skor terakhir. Oh ya, Kak Anita Julia juga ini udah minta tips dan triknya nih. Juga rempong ngurusin rumah tangga dengan 2 anak dan bayi. Wilda atau rezeki anak ya. Kalau aku belum ngurusin keluarga kemarin ya. Wilda tapi ngurusin S2 ya kemarin Kak Anita ya. Tapi itu tadi sih bisa diambil ya. Usahakan jaga konsistensi belajar. Ambil 1 jam dalam 1 hari itu aja deh untuk bahas soal atau belajar. Iya. Oke. Kak, nanti kita punya grup itu. Oh ya, Kak Anifa Agus, nanti kita akan bikin grup kisi-kisi, aman ya. Oke, ini ada dari Wiwit ya. Apa kata Kak Wiwit? Cum laude, dia kasih emot ketawa. Cum laude kita. Ya. Cum laude Garus peringkat terbaik, teman-teman. Bisa jadi dia adalah kumpulan orang-orang yang beruntung. Oke. Saya juga jauh Kakak, semoga masih mampu mengejar. Oke. Pasti bisa. Pasti bisa. Jadi jangan menyerah dulu, mentang-mentang terakhir kan. Iya. Nanti teman-teman bisa tengok deh di alumni Edscape rata-rata ya itu tadi ya. Dia berada di ranking-ranking yang jauh, tapi bisa merangsek maju ke depan. Itu makanya Yamil harapkan grup WA-nya itu ya saling diskusi, saling sharing lah, saling sharing pengalaman. Nggak usah saling jaim-jaim. Saling sharing aja. Nanti pada saat sharing itu akan dapat banyak informasi. Dan jangan hobi clear chat WhatsApp. Itu paling parah tuh. Terlalu banyak chatnya, terlalu menimbun. Terus di clear. Itu kayaknya agak dikurangi teman-teman sekalian ya. Karena beberapa poin-poin informasi bisa kita temukan di grup chat WhatsApp tersebut. Oke. Tapi kayaknya tahun ini tidak ada pengisian formasi yang kosong. Nah, ini kita coba cari tahu dulu ya, Kak Nurjana ya. Terus ada lagi pertanyaan dari apa nih? Dari Steve Jobs nih, iPhone. Apakah ada perbedaan soal yang diambil formasi RS dan Puskes? Tadi udah dijawab juga oleh Wilda ya. Yang lebih detailnya nanti akan kita tanyakan juga ke alumni kita yang di Puskesmas ya. Nilai SKB Wilda tadi juga udah dijawab ya. Wilda ya. 300 sekian, 310 atau 315. Udah di show ya. Ya. Ini ada yang nanya gambaran soalnya untuk yang umum apakah banyak hafalan atau nalar. Terus yang untuk kesehatan bidang, ini maksudnya untuk keperawatan ya, mudah atau enggak? Itu kayaknya Wilda. Yang umum itu banyak hafalan enggak Wilda? Yang kesehatan umum apa aja deh poin-poin yang keluar saat kesehatan umum Wilda? Oke nih, akhirnya ada pertanyaan muncul ya Bang, dan aku sudah menyediakan jawabannya. Aku pikirnya cuma ya. Apakah aku sudah dijadikan host? Izin dijadikan host dulu ya, biar aku mau share ininya. Oke, poinnya aku sudah siapkan, karena cukup banyak juga sih.
Oke, silakan. Ini pertama kali aku launching ini di grup di ini ya, di live kita bukan live, apa ini namanya? Apa ini namanya Live, acaranya ya, Bang Yomil? live sharing, live sharing. Live sharing Live via sharing Zoom ya. eksklusif nih. Ya. Ya, eksklusif ini kita keluarkan karena rekan-rekan sudah mempercayakan persiapan SKB-nya bersama Upscape. Jadi pertama kali aku launching di sini. Ini rekan-rekan nanti bisa mau screenshot juga boleh ya, mau dicatat ini juga boleh. Yeah. Ini ini namanya kisi-kisi ya rekan-rekan. Kisi-kisi aku ujian CPNS itu formasi 2019. Tunggu sebentar, kayaknya ada suara-suara ya. Kita mau unmute dulu. Coba nih. Ini Bang Yomi yang host. Bentar. Oke, udah. Oke. Nah, ini rekan-rekannya soal kesehatan umum yang aku dapatkan waktu aku tes itu. Nah, pertama sekali itu ada tentang nawacita ya rekan-rekan. Jadi ada 9 nawacita, itu rekan hafalan sih. Kalau menurut aku sih kesehatan umum ini memang hafalan. Kalau soal keperawatannya nanti memang banyak kayak nalar. Jadi kesehatan umum emang dihafal. Jadi pertama kali kita ini Bang, kita ujian itu, kita buka waktunya klik mulai kan. Nah, soal yang pertama kali aku muncul itu adalah soal kesehatan umum. Jadi sampai nomor 30 aku dapat kesehatan umum, 31 sampai soal nomor 100 itu tentang keperawatan. Jadi di kesehatan umum itu kita lebih, kalau aku sih kemarin itu lebih percaya diri, karena aku memang semalam sebelum itu aku menghafal dulu. Aku menghafal nawacita itu dari poin 1 sampai poin 9, kemudian ada juga soal terkait dengan kebijakan Kemenkes RI itu juga keluar. Kemudian ini juga keluar aku dapat kemarin ya, ditanyakan HKN itu tanggal berapa. Nah ini ditanyakan ya, Hari Kesehatan Nasional itu tanggal berapa. Tanggal berapa ya? Siapa yang tahu tanggal berapa? Aja tanggal berapa coba? Aku juga HKN. lupa. 12 November. Mantap. 12 Nah, benar ya. Nah, di Upscape itu karena aku juga jarang mantau grup ya rekan-rekan. Jadi ketika aku lihat, ternyata di Upscape ada kalender hari kesehatan ternyata ya Bang. Iya. Ada ya ampun, aku sebagai Upscape pada saat itu aku merasa malu ya rekan-rekan. Karena aku ternyata nggak menyimak di bimbelnya. Jadi hari terakhir aku baru tahu. Ternyata ada kalendernya. Nah, itu sudah sangat membantu sekali. Jadi yang paling sering keluar itu adalah hari kesehatan ditanyakan. Kemudian hari cuci tangan. Itu juga sering keluar, kemudian hari AIDS sedunia itu juga sering keluar nih, dan kemarin aku dapatnya itu, jadi karena aku sudah belajar jadi aku tahu jawabannya. Kemudian yang keempat itu ada kemarin soal ini juga Bang Yomil, ciri-ciri pengguna nafza sesuai jenisnya juga ada Bang, misalnya kayak dia matanya merah mungkin, atau dia suka kayak ngefly, nah itu nanti jenis nafza yang digunakannya apa, itu aku keluar kemarin tuh Bang, dapat soal itu. Jadi memang harus dibaca lagi, jadi makanya aku bilang di SKB itu kelebihannya kalau kita ikut bimbel, kita yang mau kita baca itu bahannya udah ada. Jadi kita tinggal baca sesuai dengan apa yang sering keluar. Kemudian penyakit tidak menular atau PTM ini juga keluar seperti hipertensi, DM, nah itu juga keluar nanti ya. Apakah ditanyakan terkait dengan Menkesnya atau apa, nah itu juga keluar. Nah imunisasi kemarin udah dapat nih Bang, soal imunisasi. Kalau udah dapat itu kemarin bagaimana cara pemberian imunisasi polio kemarin aku dapat Bang. Jadi sebenarnya soal SKB itu nggak terlalu ribet sih Bang, cuman kayak kayak gitu. Jadi langsung ke to poin jawabannya sih Bang kalau SKB itu. Kalau di UKOM kan lebih banyak cerita dulu, cerita-cerita. Kalau di SKB itu lebih to the point sih Bang soal-soalnya itu. Kemudian ada juga ditanyain tentang dosis imunisasi BCG juga ditanyain Bang. Berapa cc itu juga ditanyain. Jadi memang hafalan juga sih kalau ini kesehatan umum. Kemudian jenis KB juga ditanyain. Nah, kalau soal Wilda kemarin itu diceritakan lah dia itu pasangan yang tidak ingin memiliki anak selama 5 tahun. Kemudian ditanyakan yang tidak ada efek mual muntahnya juga. Jadi nanti di opsinya ada implan, IUD, ada apalagi ya, pil, ada ini. Jadi ada keluar kayak gitu kemarin itu Bang tentang jenis KB. Cuman ada sekitar 1 atau 2 soal aja cuma tentang KB. Kemudian pencegahan risiko jatuh aku juga dapat kemarin itu. Jadi apa tindakan yang akan dilakukan oleh perawatnya juga dapat kemarin itu. Habis itu ini yang paling sering keluar juga nih Bang Yomil. Visi misi Kemenkes nih Bang. Itu soal pertama aku pas soal nomor berapa itu aku keluar dapat kemarin itu Bang. Visi misi Kemenkes dan kita memang harus hafal. Kalau waktu beda ujian kemarin kan sempat galau juga ya Bang peserta bimbel kita kemarin apakah pakai 2020, 2024 atau 2000 ini ya 2015, 2019. Di pas Vida kemarin masih pakai visi misi yang 2015 sampai 2019. Nah, itu memang harus dihafal juga nih rekan-rekan. Kemudian indikator arah kebijakan pembangunan kesehatan itu juga keluar. Nah, mungkin rekan-rekan yang sudah mulai baca, ada RPJMN itu ya, RPJMN dan segala macamnya itu memang harus dibaca rekan-rekan, memang harus dihafal. Karena itu aku pastikan pasti keluar.
walaupun hanya beberapa soal. Iya. Kita lanjut atau cukup ini aja nih Bang Yamil? Lanjut deh kayaknya ya. Lanjut. Nanti tenang, yang minta PPT nih kita kasih nanti ya kali iya, ya. tenang ya. Oke lah, ini demi ikut Eksklusif. bimbel kita kasih. Nah, eksklusif ke grup itu, WhatsApp, tapi sampai juga ke grup Telegram lain. Ini mohon dijaga ya rekan-rekan, karena kakak udah bayar nih ya, dan aku share-nya eksklusif cuma di sini, jadi dijaga kerahasiaannya ya. Aman. Kemudian di-share pun nggak apa-apa sih sebenarnya. Oh ya, berbagi ilmu ya Maya Mil ya. Iya, nggak apa-apa. Paling masuk penjara kalau ketahuan. Sanksi sosial nanti ya. Kemudian ini juga kemarin itu Maya Mil ada soal terkait dengan Hari AIDS sedunia, ini juga ditanyakan Bang. Ada ingat mungkin rekan-rekan yang biasa kita membagikan pita merah itu loh. Tanggal berapa? Oh iya. Oh, harinya tanggal berapa? Hari AIDS tanggal berapa? Hari AIDS sedunia 1 Desember. Mantap. Oke, ini sudah lulus nih nanti ini. Oke. Amin. Nah, kemudian ada lagi soal terkait ini rekan-rekan, Undang-Undang BPJS itu ditanyakan, dan aku bahkan bunyi soalnya kayak gitu. Undang-undang yang mengatur tentang BPJS kesehatan adalah Undang-Undang nomor, nah itu keluar kemarin itu Bang Yomil. Nah, soal Wilda ya. Di soal aku Bang, dan untung ketika pandemi kemarin Abskep disuruh bikin soal ya Bang, tim Abskep disuruh bikin soal. Jadi aku belajar dari soal yang aku bikin sendiri ya rekan-rekan. Jadi ada tentang undang-undang BPJS, undang-undang nomor berapa nih? Aku lupa, tapi 2011 kalau nggak salah, tapi nomornya lupa. Nanti nomor 24 Kak. 24 Kak. Mantap nih. Oh iya nih. Mantap berarti ya. Peringkat 1 semua nih kayaknya. Kalau Wilda kan cuma peringkat 4. Oke, lanjut Wilda. Kemudian ditanyakan, nah soal aku tuh simpel juga lagi Bang, aku ditanyakan apa kepanjangan BPJS, nah itu juga ditanyakan. Ada ingat BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kemudian aku juga dapat soal kepanjangan SJSN, itu juga dapat. Jadi soal itu memang kayak to the point aja rekan-rekan. Jadi ketika ujian waktu aku berlebih jadinya, karena soalnya itu lebih pendek, lebih singkat ya, beda dengan soal SKD. Ya. Kemudian iuran BPJS ini juga keluar Bang Yomil, ada yang PBI, kemudian ada yang apa lagi itu. Yang PNS misalkan berapa persen dipotong gajinya, kemudian kalau yang mandiri berapa dia bayarannya itu juga keluar. Nah kemarin itu juga ada kegalauan juga ya Bang Yomil, karena ada aturan baru lagi yang mengatakan iuran sekarang berapa kenaikannya kayak gitu ya Bang. Dan SKB itu menggunakan yang mana. Jadi kita harus tahu keduanya sih rekan. Aturan terbarunya apa, yang iuran lamanya berapa kita juga tahu ya Mayam. Nah, kemudian juga sempat galau peserta bimbel kita. Kemudian aku juga dapat soal indikator PHBS ya rekan-rekan. Jadi ada PHBS di rumah, di tempat kerja, kemudian PHBS di sekolah, kemudian PHBS di rumah sakit. Nah itu juga keluar. Jadi rekan-rekan juga harus baca lagi terkait dengan PHBS. Nanti di searching aja atau di Abskep udah ada sih ya. Jadi nggak perlu searching lagi, di Abskep sudah diberikan. Kemudian ditanyakan di soal aku itu kapan, tanggal berapa hari cuci tangan sedunia. Kemudian temanya apa itu juga ditanyakan. Nah ini kan aku masih ingat, jadi di slide tadi aku tuliskan ya 15 Oktober ini adalah hari cuci tangan sedunia. Yang ditanyakan juga temanya pada tahun itu apa, atau pada tahun sebelumnya yang ditanyakan biasanya. Kalau sekarang 2021 mungkin yang ditanyakan tema di tahun 2020 mungkin. Ya. Jadi dipelajari juga temanya ya Bang Jamil. Tema Hari Kesehatan Dunia, Hari Cuci Tangan Dunia. Kemudian ini nomor 17 tuh aku juga masih ingat soalnya. Kemarin aku dapat soal tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika. Nah, bunyi soalnya itu jika ada remaja diduga penyalahgunaan narkoba, apa yang harus kita lakukan? Nah, kemarin itu banyak juga opsinya itu lebih kayak nalar sih kalau ini kemarin itu. Ini entah dimasuk di kesehatan umum atau di keperawatan, aku juga lupa ya. Tapi kan aku ingat jadi aku sampilkan di nomor 17. Jadi ada bunyinya itu apakah kita lapor ke apa nama itu ya, pokoknya yang berwajib lah atau kayak apa. Jadi itu ditanyakan nanti opsinya ada kayak gitu. Ini rekan baca aja nanti lagi. Kenapa Bang Yomil? Ya, lanjut. Kemudian aku dapat soal yang ditanyakan adalah nilai ekonomis imunisasi dasar ditanyakan. Jadi manfaat ekonomisnya buat negara kemudian aku tanyakan. Apakah nanti tujuannya mengurangi angka kesakitan, kemudian apalah lagi itu opsinya. Dan ini sebenarnya juga ada di bimbel nanti juga ada nih rekan nilai ekonomis imunisasi dasar. Kemudian aku juga dapat soal manfaat KB ini juga ditanyakan. Jadi sebenarnya nanti di opsi itu hampir mirip loh rekan-rekan. Jadi gimana nanti caranya kita bisa berpikir kritis mana yang lebih diinginkan oleh jawaban soalnya itu. Jadi opsi nanti hampir mirip nih kalau untuk soal ini. Kemudian undang-undang aborsi aku juga ditanyakan, yang wewenang melakukan aborsi itu siapa, kemudian apa hukumannya, kayak gitu juga ditanyakan. Undang-undang yang mengatur tentang aborsi adalah undang-undang nomor berapa, itu juga ditanyakan. Jadi kalau di SKB itu memang teoritisnya itu lebih ke undang-undang itu keluar kadang-kadang ada sekitar 5 soal atau beberapa soal juga.
Kemudian aku juga dapat yang ditanyakan adalah undang-undang kesehatan itu nomor berapa. Nah, kadang ada juga yang ditanyakan sampai ke pasal loh rekan-rekan. Aku juga dapat itu yang ditanyakan pasal hak dan kewajiban perawat kalau nggak salah di pasal berapa kayak gitu. Jadi kita emang harus hafal yang bagian-bagian pentingnya juga. Nah, undang-undang kesehatan itu aku tuliskan juga di sini ya, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 itu tentang kesehatan. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 itu Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Jadi jangan sampai kebalik ya, ada Undang-Undang Kesehatan dan juga ada Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian SDGs ini juga keluar ya rekan-rekan. Kalau dulu itu bahasanya adalah MDGs, sekarang SDGs. Nah, yang ditanyakan biasanya di soal SDGs yang berkaitan dengan kesehatan apa aja. Bisa jadi kayak gitu. Atau kalau di soal aku kemarin SDGs nomor 4 itu ada tentang apa kayak gitu. Kemudian SDGs ke-5, ke-6. Jadi ada yang tentang sanitasi air bersih, kemudian tentang kemiskinan, kesehatan. Nah, rekan-rekan baca lagi ya. Kalau dulu aku sih baca dan hafal, sekarang aku nggak mulai lupa. Kemudian HKN tadi udah ya. Kemudian ini aspek mendasar SDGs aku ditanyain. Jadi kan ada 5 aspek dasar SDGs itu dan ini memang sangat hafalan sekali. Nanti di opsi itu yang ditanyakan adalah yang mana yang tidak termasuk dalam aspek mendasar SDGs itu. Jadi ada people, planet, prosperity, kemudian peace and partnership. Jadi yang mana yang tidak termasuk nanti opsinya adalah itu. Kemudian juga ada soal yang ditanyakan adalah tujuan cuci tangan. Itu kayaknya punya soalnya gampang ya rekan-rekan semuanya. Tujuan cuci tangan kita tahu itu kan ya. Cuman nanti di soal itu tidak segampang kita pikirkan juga. Jadi di opsinya itu hampir benar semua jawabannya. Tapi mana yang paling benar itu tugas kita nanti memilihnya. Kemudian 7 langkah cuci tangan juga ditanyain. Misalkan ditanyakan langsung aja simple. Apa langkah ke-6 cuci tangan? Misalkan ditanya kayak gitu. Jadi kita harus tahu juga bunyi kalimat mencuci tangan itu kita juga harus tahu. Kemudian tanyakan tujuan jangka panjang imunisasi, aku juga dapat. Nah, ini juga pasti akan keluar juga nih ya, perilaku cerdik dan manfaatnya. Nah, cerdik itu rekan-rekan pasti udah tahu juga. Cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, kemudian rutin olahraga, diet sehat dengan kalori seimbang, istirahat cukup, dan juga kelola stres. Itu nanti ditanyakan perilaku cerdik. Nah, ini tuh terkait dengan ini ya, soal keperawatannya. Kalau keperawatan itu aku mendapatnya kemarin soalnya lebih kayak nalar, dan soal itu lebih singkat. Nah, kemudian opsi-opsinya itu hampir benar juga semuanya. Kenapa, Mbak Yamil? Ada 5 menit lagi nih. Paling mungkin agak hampir ini ya, hampir habis ya. Nah, secara garis besarnya aja berarti ya. Nggak berasa ya, Bang, sejam sebentar. Nah, kalau di keperawatan itu soalnya lebih ke diagnosa keperawatan sama intervensi itu kebanyakan keluar. Jadi tentang diagnosa, intervensi, dan semua bidangnya itu diujikan. Jadi kayak ada prinsip etik, kemudian manajemen keperawatan, kemudian maternitas, KMB, KGD itu juga keluar semuanya. Jadi kalau di keperawatan ini semuanya rekan pelajari lagi. Gitu. Mungkin ini gambaran garis besarnya ya rekan-rekan. Nanti kalau ada pertanyaan 5 menit terakhir, kita serahkan lagi kepada Bang Yaumil. Oke, ini palingan Wilda. Palingan kan teman-teman ingin tahu Wilda isi PPT Wilda itu secara detail ya. Nanti bisa kita kirim ke semua grup ya. Nanti kirim ke Yaumil, nanti dikirim ke Yaumil, nanti Yaumil coba kirim ke semua grup nanti Wilda. Ya. Oke. Itu ya, karena waktu tinggal 4 menit lagi nih teman-teman sekalian ya. Ya di sini juga mau azan maghrib juga. Mungkin kita nggak bisa lewat dari jam 6 juga nih teman-teman sekalian. Mungkin satu pertanyaan terakhir deh. Yang coba cari bentar Kak Wilda. Ada yang balap sepeda nih. Oke, bentar, mana pertanyaannya? Ini, Wilda. Pertanyaan dari Kak Esther Pasaribu nih menarik juga nih. Setelah SKD dan SKB, kira-kira ada ujian lainnya juga nggak? Kalau yang Wilda ada ujian lain nggak setelah SKD dan SKB? Oh, karena aku ngambilnya formasi ini Mbak, pemerintah kabupaten kota ya, Pemprov sama Pemkab atau Pemkot itu setelah SKB nggak ada ujian lagi. Tapi kalau yang Kemenkes itu ada ujian lagi ya Mbak, ujian kayak psikologi apa wawancara ya? Kemenkes nggak juga psikologi sih. Ya, yang ujian lagi itu kalau nggak salah Polda sih, Polda, Kemenkumham ada lagi. Polda, kepolisian itu ada ujian psikotes. Kemenkes nggak ya? Berarti Pak Afdal kemarin nggak ada ujian ya? Ada Bang. Ada. Kayak ujian psikologi ada. itu. Nggak ada. Nggak ada. Iya, nggak ada ujian psikologi. Afdal itu ini teman-teman sekalian, itu juga tim Abscap ya, yang di operasional. Dia lulus di salah satu rumah sakit Kemenkes ya, rumah sakit M. Jamil Padang.
dia itu terbantu dengan nilai apa namanya Wilda, rekam jejak. Iya, rekam jejak. Bagi teman-teman yang Kemenkes nih, bagi teman-teman yang ngambil Kemenkes tapi nggak punya rekam jejak, nanti bisa tanya-tanya ke Afdal gimana peluang-peluangnya, ya bisa tanya-tanya nanti. Tapi setahu Yomil itu udah dikasih tahu ya Wilda ya. Kalau RSUD se-Indonesia kayaknya nggak ada tambahan, cuma TKD dan TKB. Iya benar dua itu. Kan masalahnya di RSUD biasanya tuh. kalau tambah-tambah ujiannya, yang bermasalah itu daerah biasanya. Ya, bisa, jadi lebih simpel. Makanya aku ngambil RSUD karena aku nggak mau ribet ya. Jadi cukup ujiannya SKD, SKB, setelah itu kita menunggu hasil selesai. Oke. Thank you Wilda atas informasinya. Mohon maaf teman-teman sekalian ya, saya nggak bisa bacain satu-satu sampai habis. Tapi secara garis besar udah dibahas oleh Wilda tadi. Dan mungkin teman-teman sekalian yang butuh nanti kita akan share lagi PPT yang di-share oleh Wilda tadi ke semua grup ya. Ke semua grup, teman-teman bisa baca berulang-ulang lah ya. Dan kemudian jangan hanya itu ya, berpatokan ke Wilda aja. Mungkin bisa juga informasi dari Wilda dijadikan tambahan referensi aja. Dan sebagai informasi lagi nih teman-teman semua, besok kita akan kembali hadir dengan alumni kita yang lolos di Rumah Sakit Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit Umum Pusat ya, Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang. Nanti dia akan share beberapa hal yang berkaitan dengan pengalaman dia saat TKB tahun lalu. Mungkin juga akan share yang kayak Wilda ini, soal-soal yang ada yang dialaminya di tahun lalu. Jadi itu sih teman-teman sekalian ya, manfaat dari sesi live sharing ini adalah teman-teman bisa menggali sebanyak mungkin informasi dari orang-orang yang udah berpengalaman lolos, dan lolosnya itu baru di tahun lalu ya, baru di tahun lalu. Jadi bisa bisa dijadikan referensi yang lumayan update lah ya. Itu kira-kira. Mohon maaf ya teman-teman semua, nggak bisa jawab semua pertanyaan. Makasih atas kehadirannya teman-teman semua di live sharing kita kali ini, dan sampai ketemu lagi besok ya. Makasih banyak. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya bagi teman-teman sekalian ya. Oke, izin end meetingnya ya. Makasih ya Wilda ya. Makasih semuanya. Terima kasih Mayamil. Terima kasih sahabat Abskep.